Review Demon Slayer. Halo para tetangga. Jadi aku baru aja selesai nonton Demon Slayer Infinite Castle ya, barusan aja, dan aku mencoba review dari sudut pandang aku sebagai yang nonton Demon Slayer hari ini. Aku udah ngikutin dari season 1 sampai season 3. Kayaknya movie terakhir yang aku tonton itu Demon Slayer kayaknya mungkin tren deh. Movie yang kemarin tuh yang Swordsmith Village gua nggak nonton karena menurut gua nggak begitu penting untuk aku tonton secara film. Jadi pas ini keluar kayaknya kan mereka belum ada kabar kalau mereka mau rilis ini secara series kan. Makanya aku nonton lagi gitu. Biar aku tidak terlalu banyak membuang-buang waktu aku seperti kayak nonton Mugen Train gitu. Abis itu nonton series lagi kan jadi 2 kali kerja gitu. Sebenarnya agak tricky untuk mereview film ini karena sebenarnya ini kan lanjutan dari cerita yang udah ada. Maksudnya cerita udah berjalan dari season 1, season 2, season 3 sampai ke Mugen Castle ini kan ya. Jadi sebenarnya kalau kita mau membahas story-nya, mengkritik story-nya sebenarnya udah terlalu jauh gitu mengkritiknya. Tapi aku mencoba mengkritik apa yang ada aja di film ini, yang disajikan di film ini aja kalau gitu ya. Jadi film ini tuh terbagi menjadi 3 phase. Ada pertarungan antara Shinobu Kochu yang pertama. Shinobi Kocho versus Doma maksudnya. Ini pertarungan yang pertama ya. Untuk pertarungan pertama ini menurut aku sangat-sangat tidak seimbang ya. Kayaknya si Shinobu itu terlalu jauh, level gapnya melawan Doma itu terlalu jauh, kayak nggak seimbang aja ya. Tapi pada dasarnya lawan Demon Slayer juga nggak seimbang sih. Melawan musuh yang bisa regenerasi begitu cepat dan lu cuman makhluk mortal, kayaknya agak sulit sebenarnya mengalahkannya, tapi emang ini berjalan sih. Jadi nggak bisa banyak mengeluh juga harusnya. Pertarungan terasa banget nggak seimbangnya. Kayak berbagai macam racun coba disuntikkan Shinobu ke si Doma. Pada dasarnya ya si Domanya bisa nge-counter racunnya, ditusuk lagi, counter lagi, tusuk lagi, sampai akhirnya Shinobunya ngeluarin jurus terakhirnya dan ya udah tetap nggak menang juga. Dan itu memang nggak seimbang dari awal. Kita cuman nonton melihat Shinobu berjuang dan berusaha aja gitu. Karena klimaksnya pada akhirnya Shinobu tetap harus kalah gitu. Ya mau gimana? Jadi kita harus mengikhlaskan Shinobu dan nanti bakal diganti Kanao. Sepertinya berlanjut ke Kanao. Oke, lanjut ke pertarungan antara Zenitsu dan Kaigaku. Ini pertarungan yang paling pengen aku tonton. Karena aku penasaran coy. Ternyata si Kaigaku ini adalah orang yang menyebalkan. Yang sempat merusak reputasi dari si Hashira Batu sebelum dia akhirnya jadi Hashira gitu. Dikirim masa lalu Hashira Batu itu gara-gara si kampret Kaigaku ini. Jadi ini bener-bener ngasih impact banget, kayak kita bener-bener benci banget sama si kampret ini. Sampai akhirnya aku pengen kau dikalahkan Zenitsu gitu. Dan terjadi pertarungan Zenitsu dan juga Kaigaku ini benar-benar enak banget, seru banget. Kayak terlalu cepat pertarungannya sampai wah gitu. Aku sangat senang nontonnya, sangat happy. Wah, gila aku nonton. Gila parah. Apalagi si Kaigaku ini memang kampret kan dari masa lalu Hashira Batu, rupanya di masa depan juga menyebalkan di masa lalunya si Zenitsu. Jadi memang ini kampret ini memang harus musnah nih gitu. Aku dalam hati kayak emang harus tewas gitu. Dan pada akhirnya Zenitsu secara ajaib tiba-tiba punya gerakan pernapasan teknik ke-7 dan berhasil membelah kepala si Kaigaku ini. Si Kaigaku ini juga kayaknya juga nggak punya jurus yang terlalu kuat aman. Dia cuma bisa nge-blending antara kemampuan pernapasan petirnya dengan teknik darah. Dan menurut aku juga kayaknya nggak terlalu memberikan impact yang gimana-gimana juga. Dan pada akhirnya bisa dikalahkan sama Zenitsu. Dan Zenitsu ini benar-benar steal the show banget di movie ini. Top 1-nya Zenitsu, parah banget. Aku kayak nonton, oh anjir, kayak satisfying gitu ngeliatnya kan. Si Kaigakunya kebelah gitu, ini yang lehernya kan, satisfying banget itu. Dan sampai akhir pun si Kaigaku ini jahat, real orang jahat ini enak gitu jadinya. Enak kalau ngelihat penjahat itu terus kalah, terus pada akhirnya dia tetap jahat, itu enak gitu. Inilah yang mengantarkan kita ke bagian ketiga, ketiganya, yang aku gak suka perasaan mixed feeling ini. Pertarungan antara Akaza melawan Giyu dan juga Tanjiro gitu. Pertarungan yang kayak sang. Kayaknya memang satu Hashira tuh harus di-counter 2 orang sih. Kalau yang lawan satu kayaknya cuma Zenitsu aja yang bisa kayaknya. Itu berakhir di-counter gitu kan. Kemampuannya Giyu sama Akaza kayak saling seimbang. Ya melihat Akaza bisa healing secepat itu kayak bener-bener kayak ini pertarungannya gak adil banget jir. Maksudnya ayolah, harusnya gak boleh gitu. Ini curang banget. Kayak tidak ada keseimbangan gitu. Terus selanjutnya kayak Tanjiro punya tiba-tiba ya jurus Tuhan lah, kayak author plan gitu kan. Wah, dia bisa melihat mata transparan yang bisa melihat gerakan sebelum dia bergerak.
Pada akhirnya Tanjiro bisa menghilangkan keinginan untuk membunuhnya atau keinginan untuk haus darahnya, sehingga si Akaza tidak bisa deteksi dan akhirnya Akazanya kalah kayak gitu. Sebenarnya stop sampai sini aja gitu. Maksudnya nggak perlu ditambah-tambahin sampai cerita Akazanya. Menurut aku Tanjiro berhasil mengalahkan Akaza dengan memenggal kepalanya, itu udah selesai harusnya, nggak boleh ditambah lagi. Nah di film itu kan ditambahin gitu. Ya mungkin dari source manganya ada, aku nggak baca manga BTW. Tetapi ini terlalu panjang menurut aku. Kayak jeleknya Demon Slayer ini, mereka tuh selalu berusaha untuk memberikan kita empati terhadap villainnya. Yang jangan, villainnya jahat, ngapain kita kasih empati? Kayak ngasih masa lalu Akaza, tentang masa lalunya dia seorang pencuri untuk membeli obat ayahnya, terus ketahuan, disiksa, dia tetap berusaha hidup, terus akhirnya dia diadopsi sama pemilik dojo, terus anak pemilik dojo suka sama dia, ternyata pemilik dojo diracuni dan pada akhirnya dia balas dendam dan menghabisi dojo sebelahnya, dan akhirnya ketemu Muzan gitu. Menurut aku kita nggak perlu ngasih empati sama Akaza, dia jahat bro. Kalau kita ngasih empati ke villain gitu, kita kasih empati ke Akaza, ya kita merusak kesedihan kita, menangisi kepergian Kyojuro Rengoku coy. Ngapain coba lah? Ngapain kasih empati sedetail ini? Menurutku kelemahan Demon Slayer ini gitu lah. Selalu memberikan kita empati terhadap karakter villain. Padahal nggak perlu, jahat-jahat aja udah selesai. Tuh kayak Kaigaku, dia jahat tapi sampai akhir jahat gitu, enak gitu, wah satisfying gitu. Bahkan di ending ketika Zenitsu ketemu gurunya gitu, gue berkaca-kaca coy, gue sedih banget. Gue kayak walaupun si Zenitsu itu bukan murid yang diandalkan sama kakeknya, karena kakeknya itu berharap mereka berdua, tapi pada akhirnya ya udah dia minta maaf dan kakeknya bangga bukan kakek kok kakeknya sih, maksudnya gurunya tuh bangga sama si Zenitsu. Dan itu menurut aku kayak anjir, gue kayak berkaca-kaca mata gue pas bagian itu. Tapi pas bagian Akaza gue kayak lah panjang banget anjir, detail banget mas, detail banget mas. Saya nggak perlu tahu mas, Akaza jahat mas, dia udah nge-kill Rengoku mas, saya nggak ada empati mas. Rengoku udah habis-habisan tetap kalah coy, masa gue harus empati sama orang yang kill Rengoku gitu. Dan sampai dia bisa hidup lagi dan merusak badannya gitu, itu kayak merusak kemenangan Tanjiro anjir. Kayak pada akhirnya si Akaza yang mengalahkan dirinya ya dirinya sendiri, ya kan merusak kekalahan Tanjiro. Kalau dia kalah dengan sabetan Tanjiro, itu menurutku lebih epic. Berarti anak mudanya atau MC-nya berhasil memberikan impact ke cerita, berhasil mengalahkan musuh gitu loh. Tiba-tiba kayak ngapain sendiri, kayak aduh gray area banget sih gitu. Apa sih? Nggak demen gue, asli gue nggak demen. Gue paling demen pokoknya di arc ini Rengoku lagi, Kaigaku dikalahkan sama Zenitsu, itu paling steal the show, paling menurut aku the best of the best dari film ini. Selebihnya ya kalau Shinobu sama Doma ya udahlah ya, itu kan memang kayak Shinobu ngantarkan diri aja, karena bahkan kakaknya sendiri aja udah bilang si Shinobu gak akan bisa ngalahin Doma gitu. Jadi ya udah memang si Shinobu ngantarkan diri aja gitu. Ya sayangnya situ, kenapa harus kita sih empati Akaza yang terlalu panjang, harusnya nggak usah. Dan bahkan menurut aku nggak perlu juga sampai si Akaza yang memilih untuk mengakhiri dirinya gitu. Harusnya dikalahkan Tanjiro aja, selesai di situ gitu. Kalau emang menyelipkan masa lalunya Akaza, ya sebelum kayak biasa, sebelum itu lewat gitu, sebelum itu lewat ya udah di situ aja gitu. Overall ya animasinya nggak perlu kita inilah ya, Ufotable cuy. Ufotable tuh memang didesain untuk menyenangkan mata lu gitu loh. Ini kayak healing mata gue setelah gue nonton film terking animasi kemarin ya. Jadi ini kayak wah gila. Apalagi gue nontonnya di IMAX kan, wah gila, sangat menikmati banget gue pertarungan dengan penggabungan antara 3D, 2D gitu, digabung jadi satu elemen yang bagus. Oh gila, enak banget cuy. Wah kayaknya feeling aku nonton kayaknya harus IMAX aja deh. Nggak mau aku nonton kayak reguler kayaknya. Udah terlalu manja cuy sama IMAX cuy. Baru pertama kali gue nonton IMAX dan nontonnya Demon Slayer gitu. Oh enak banget ternyata. Ya pokoknya animasinya aman lah pokoknya. Dan di film ini kali ini juga nggak ada security. Ya. Jadi aku benar-benar menikmatin filmnya, sangat seru. Scoringnya juga tanya-tanya lah ya, scoringnya juga enak banget. Ya sayangnya entah aku yang merasa nggak denger ya, kayaknya nggak ada
bawain lagu Infinity Castle nggak sih yang nggak ada, kayaknya nggak ada kan ya? Ya kayaknya nggak ada sih. Kayak cuma itu doang yang bisa ku nilai story-nya. Ya udahlah, story yang udah berjalan gitu. Jadi aku nggak bisa nilai gimana bro. Udah terlalu tricky untuk menilai cerita Demon Slayer yang udah berjalan gitu. Dan mungkin aku akan menunggu lanjutannya yang part 2-nya. Ya sangat menarik, aku pengen lihat gimana Doma kalah gitu. No spoiler di kolom komen ya. Aku tahu kalian udah baca komiknya, cuman aku pure anime jadi aku nggak perlu mendengarkannya dari kalian. Aku mau menunggu Infinity Castle part 2 aja. Kayak gitu. Itu aja. Kalau kalian udah nonton, gimana menurut kalian? Coba di kolom komen. Aku pengen dengar pendapat kalian setelah menonton Demon Slayer ini.